Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak. Oke, terima kasih. Mau keluar. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku mau nanya dong, gimana nih kabar-kabar? Gimana kabar-kabar? Gimana kabarnya teman-teman nih? Udah berapa hari puasa ya? Udah banyak gitu ya? Gimana teman-temannya? Gimana teman-teman kabarnya nih? Sehat? Atau gimana? Sehat, sehat dan sedikit stres, Kak, sama ujian. Ya betul. Kenapa? Karena ujian. Oke deh, Iya, semangat Kak. ya. Tadi ujian kamu, ujian ya udah ujian ya kamu. Iya, ujian hari ke-5, kalau nggak salah. Wow, semangat. Semangat ujiannya, Olga. Oke deh, Iya, terima kasih. Gimana bukbernya puasa? Udah banyak? Udah berapa kali bukber? Ini udah banyak banget. Oke deh. Mungkin aku langsung mulai aja sebentar. Tadi ini aku oke deh. Nah, oke deh. Mungkin aku langsung mulai aja. Pematerian pada kali ini, aku pematerian sih, pembelajaran. Pada kali ini, aku izin share screen ya. Maaf kalau palanya aku sering nunduk karena aku nulis gitu. Saya nulis. Gimana share screen? Ya, screen. Start now. Ini ya. Sip, oke deh. Oke deh, sesuai yang di grup gitu ya. Aku insya Allah akan ngebahas soal nomor soal sekarang kita bakal belajar materi tentang persamaan linear atau biasa teman-teman kenal itu SPL DV atau SPL TV, sistem persamaan linear dua variabel atau yang SPL TV itu tiga variabel. Bedanya apa? Kalau dua variabel itu, nih, teman-teman. Hmm, kok gini? Di bawah aja deh, ini aja deh. Sistem persamaan. Nah, sistem persamaan itu nanti bakal ada dua di teman-teman gitu ya. Di yang teman-teman bakal pelajari eh, di kelas 12 ini ada SPL Devi. Oh, miring ya. Itu persamaan linear dua variabel. Nah, satu lagi SPL Devi sama mesinnya tiga tiga ya. Oke. Sekarang kita bakal belajar sistem persamaan. Nah, sistem dua variabel ini apa sih? Sistem persamaan dua variabel ini adalah eh, persamaan yang memuat biasanya cuma dua variabel gitu. Kayak misalnya yang teman-teman biasa ketahui itu A, B, atau mungkin X, Y. Jadi dua variabel tuh. Variabel itu adalah apa ya? Suatu huruf yang bisa menjadi angka gitu. Isinya apa gitu? Variabel itu yang akan menggantikan nantinya. Jadi bisa AB, bisa XY, bisa NM, bisa PQ, bisa AZ. Tergantung nanti di soalnya, tergantung definisi dari soalnya nanti. Nah, kalau tiga variabel itu apa? Kalau tiga variabel itu bakal ada nanti yang namanya A, B, C, atau X, Y, Z. Nah, biasanya itu ada tiga variabel. Bedanya apa? Bedanya yaitu 2 sama 3. Kalau 2 AB doang, kalau 3 itu ABC, XYZ, NM, O, OPQR, OPQR. Jadi ada tiga variabel. Kenapa nggak ada 4 variabel kah atau 5 variabel? Kenapa? Karena eh, ini tuh biasanya bisa digunain juga dalam bentuk ruang gitu. Bangun ruang dan bangun ruang itu kita berada di tiga dimensi. Ini masih perumpamaan dalam bentuk apa ya? Variabel itu dalam bentuk eh, kehidupan sehari-hari dulu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman menjelang kuliah itu nanti ada yang namanya ruang. Ruang itu pakai
3 doang karena kita hidup di 3 dimensi. Jadi kita biasanya tuh hitungnya paling batas maksimal sampai 3 doang. Yang aku tahu sih begitu ya. Oke deh langsung aja kita ke soalnya. Dari pembukaan dulu. Soalnya itu yang pertama ada aku membahas 41 sama 42. Oke, kita bahas nomor halaman 41 terlebih dahulu gitu ya. 41. Nah, soal 41 itu kita baca dulu. Persamaan linear memiliki solusi X dan Y. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab persamaan tersebut. A tambah B sama dengan 10, ini benar apa enggak? Atau B sama dengan 2, ini benar apa enggak? Jadi ini, mana? Jadi kita tuh mau ngebuktiin ini tuh cukup gak ya dari yang kita ketahui ini diketahuinya, dan ini yang bakal benar gak sih dari persamaan 2 ini cukup untuk menjawab bahwa A tambah B itu 10 dan B sama dengan 2. Nah ini pernyataan ABCDE-nya. Mari kita coba ya cukup atau enggaknya. Nah, untuk pertama-tama yang nomor 41 ya, 41. Sebentar. 41 itu berarti pakai ya. Nah, no. Oh, baterainya habis dulu. Sepertinya baterai pen aku habis belum dicas. Oh iya lagi. Oh enggak deng. Warnanya belum diganti. Haha, pantesan. Nah, kita bahas bakal nomor 41. 41. Nah, 41 itu gimana cara ngerjainnya? Kita kayak, ini gimana sih cara tahu cukup apa enggak cukupnya? Kita tulis dulu mungkin ya. Tadi kan yang kita ketahui itu satu persamaan satu itu kan ada 2x plus AY terus sama dengan 6. Terus satu lagi itu kan ada bx plus 8y sama dengan 36. Ya kan? Tuh, ini persamaan yang ini. Nah, terus habis persamaan ini kita apain sih biar kita tahu dia tuh A sama B-nya berapa? Ini kan belum ketahui nih A sama B-nya nih. Ada Y sama B. Nah, kita cara tahunya itu gimana? Cara tahunya itu kita pakai gradien. Cara nyari gradiennya gimana? Kita tulis M1 sama dengan rumus gradien itu min A per B. Min A per B. Nah, kenapa rumusnya min A per B? Nanti ada rumus lagi juga, gradien dua singgung. Ini gradien yang satu doang. Jadi kita buat cari gradiennya, kita mau nyari gradien garis. Itu rumusnya min A per B. A sama B-nya yang mana? Bukan A ini sama B ini ya. Tapi misalnya teman-teman punya persamaan gini nih. Mana ya? Misalnya teman-teman punya persamaan 4x plus 5y plus 3z sama dengan 0 gitu. Nah, A-nya itu 4, ini A, ini B, ini C. Kenapa? Karena biasanya yang kita kenal itu ada AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Nah, jadi C, B. Jadi A, B itu adalah konstanta yang ada dalam persamaan tersebut gitu ya. Kita bisa masukin aja berarti persamaan lagi. Berarti gradiennya itu kan min A-nya itu berapa? A-nya itu kan 2 ya. Ini A-nya 2, A-nya 2 min 2 per B-nya itu kan A. A. Nah, selanjutnya kita nyari gradien dari persamaan yang 2, M2 terusnya. Ini gradiennya min A per B sama dengan A-nya berapa? A-nya itu B
Terus apa namanya? Nah, terus B-nya itu berapa? B-nya itu 8. Kita dapat gradien yang pertama itu min 2 per A, dan gradien yang kedua itu adalah min B per 8. Terus, untuk mencarinya itu, kita kan pasti kan nggak bisa ya. Gradien 1 tidak sama dengan gradien 2. Karena kalau sama, nanti ada apa ya? Ada kesalahan gitu. Jadi kita tulis M1 tidak sama dengan M2. Syarat untuk dia itu punya solusi gitu. Gradiennya nggak boleh sama. Gradien dari mereka berdua. Jadi kita tulis tadi gradien pertama itu kan min 2 per A. Terus yang kedua lagi itu min B per 8. Berarti yang kita tahu tuh tinggal dikali silang aja ya. Min jadi plus AB sama dengan, ini kan min kali min kan plus, jadi min ini dicoret. 2 kali 8, 16. Berarti A tambah B tidak sama dengan 16. Kalau AB tidak sama dengan 16, berarti kan oh iya, berarti A-nya itu dari sini bisa kita simpulkan A-nya itu tidak sama dengan 2. Ini kan A-nya 2 ya. A tidak sama dengan 2 dan B tidak sama dengan 8. Atau mungkin dibalik, A-nya tidak sama dengan 8, B-nya tidak sama dengan 2. Nah, dari sini kita tahu gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan pernyataan di sini kan mana ya? Nih, pernyataan di sini kan ditanyanya kan mana, aku ganti warna dulu. Nah, A plus B sama dengan 10. Sedangkan A-nya itu tidak sama dengan 2 dan A-nya itu tidak sama dengan 8. B-nya tidak sama dengan 2 dan B-nya tidak sama dengan 8. Oleh karena itu persamaan satu mungkin enggak gitu. Enggak apa ya? Enggak cukup gitu. Persamaan satu ini enggak cukup. Persamaan 2 bersamaan dengan 2 juga enggak, karena B-nya itu tidak sama dengan 8 dan B-nya tidak sama dengan 2. Nah, karena pernyataan 1 dan 2 tidak cukup, maka kita harus periksa dua pernyataan bersama gitu. Untuk A plus B sama dengan 2 dan B sama dengan 2, maka diperoleh nilai A sama dengan 8 karena A sama dengan 8 dan B sama dengan 2, maka solusi XY cukup. Satu pertanyaan gimana? Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Enggak, salah. Maka pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Enggak juga. Yang C, 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi 1. Nah, ini yang benar. Kenapa? Karena kita bisa gitu, dari 2 pernyataan ini kita bisa tahu kalau dua ini tuh tidak cukup gitu. 2 aja, kalau 2 secara bersama-sama cukup. Karena 2 ini benar gitu. Kalau salah atau B itu salah gitu, sama-sama salah. Pernyataan 1 saja cukup, ini salah. Karena nggak bisa 1, harus 2, dua-duanya. Untuk membuktikan bahwa ini tuh salah. Ini tuh tidak gitu. Berarti kita butuh 2 pernyataan. Oke deh, nomor 41 ini. Maka yang kita ketahui gitu ya. Dari sini kita simpulkan bahwa X bahwa X, Y tidak memiliki solusi. Maka tidak memiliki solusi X ya, ding. Balik. Maka tidak memiliki solusi X dan Y. Oke. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Ini sudah bingung deh. Kalau mau nanya boleh langsung tanya aja. Jadi kayaknya aku kebelibet deh. Jadi di mana? Tadi. Mana kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain boleh jempol aja, jempol. Jawabannya berarti yang C ya.
Karena kita butuh dua pernyataan untuk bisa gitu. Untuk kita tahu bahwa X dan Y itu ada solusi atau enggak. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Atau udah cukup? Kalau cukup boleh jempol atau tulis C, 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 C. Tuh, tidak. Checklist dari Nah, oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah soal prediksi gitu ya. Soal prediksi itu apa? Berarti ini kemungkinan prediksi yang akan digunakan, yang akan ada di UTBK. Mungkin kalau nggak sama persis ya mirip-mirip lah ya, paling ganti angka gitu. Oke, kita akan coba kerjakan. Baca dulu soalnya. Nah, aku lingkarin dulu deh, aku lingkarin coy. 40 dari kerjaan 40. Oke, prediksi UTBK. Jika pasangan PQ, jika pasangan PQ dan Q tidak kurang dari 0 memenuhi persamaan A dikurang 2B sama dengan 4. Maka nilai P plus 2Q sama dengan ini tuh berapa ini nilainya gitu ya. Oke, kita tulis persamaan yang pertama dulu. Oh, ini pakai metode substitusi. Nah, aku pakai di ini ada ini lagi. Ini aja deh, aku garisin. Ini seperti nah, nomor 42. Oke, nomor 42 kan tadi kita tahu persamaannya tuh ada yang A min 2B sama dengan 4. Terus satu lagi itu kan 2 per A min 1 plus B sama dengan 1. Nah, di sini kita kan ada persamaan, berarti kita bisa buktiin, kita bisa nyatakan juga dalam bentuk A sama dengan dipindah ruasin aja gitu ya. Jadi 4 ditambah 2B. Jadi kita tahu A-nya itu 4 ditambah 2B. Nah, terus gimana buat nyarinya gitu? Untuk kita tahu memenuhi persamaannya atau enggak. Nah, untuk memenuhi pertanyaannya kan memenuhi persamaannya. Untuk memenuhi persamaan enggak, kita substitusiin aja ke sini. Misalnya ini persamaan. Ini 2, ini 1. Ini persamaan 1 artinya gitu ya. Kita substitusiin aja 2. A-nya itu tadi kan watt ditambah 2B, ini A-nya. Kita substitusiin. Iya. Untuk ini sob katanya jadi gak? Ditambah 2B. Terus dikurang 1 gitu. Ditambah B sama dengan 1. Habis disubstitusiin gimana? Ya udah dimasukin aja gitu ya. Dimasukin. 4 apa 2 sih? Iya benar 4. Oh iya benar ya. Jadi salah. Berarti ini kita operasin aja, bisa jadi terus 2 per. Ini kan 2B kotorannya, 2B. 4 dikurang 1 berarti 3. Plus 3. Plus 3 ditambah B sama dengan 1. Nah, terus kita bisa, ini tinggal operasiin tambah biasa aja gitu ya. Teman-teman ngerti kan ya operasi biasa operasi pecahan. Nanti hasilnya bakal jadi 2B. Ini harus sama dengan dulu deh. Sub, ini bisa nanti bingung baca dong. Substitusi A sama dengan 4 plus 2B. Nah, ke 2. Nah, terus ini sama dengan
Jadi operasi biasa jadinya bakal dua plus B, 2B tambah 3, aduh, sama dengan ini pindah 2 jadi 2B plus 3. Oh ya benar. Ini dikali. Kali selang 2 kali 1 ya benar. Nah, ini hasilnya gimana? Nanti hasilnya tinggal, ya udah ini tinggal bikin aja, deh. 2 plus 2B kuadrat plus 3B sama dengan 2B plus 3. Maka sama dengan ini tinggal dipindah ruasin aja sini. Jadi nanti kan 2 ini pindah ruas 3 kan jadi min 3 gitu. Min 3 tambah 2B kuadrat plus 3B. Ini kan 2B dipindah ruas jadi min 2B. Sama dengan 0. Kan di sini kan 0 gitu. Jadinya tulis 2B nya depanin dulu deh. 2B kuadrat. Terus 3B. B-nya dulu. 3B dikurang 2B. B doang plus B. 2 dikurang 3 negatif 1. Sama dengan 0. Nah, ini itu persamaan. Nanti bisa dibentuk menjadi 2B min 1. B plus 1. Kenapa bisa dibentuk ini? Coba nanti teman-teman kaliin ini aja. Kaliin 2 ini. Kaliin pakai kali pelangi. Pasti nanti hasilnya ini. Hasilnya yang di atas ini. Gitu. Sama. Jadi karena 2B min 1 berarti bisa kita tulis. Gimana tulisannya? 2B min 1 sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0 juga ya. Berarti B-nya dipindah ruas. 2B itu min 1. Jadi 1. Kok min sih? Ada pindah ruas, satunya pindah ruas. Berarti B sama dengan 1/2. Yang satu lagi berapa? Ini atau B plus 1 sama dengan 0. B sama dengan negatif 1. Berarti B-nya ada 2 nih. Ini B1, ini B2. B1-nya itu 1/2. B2-nya itu negatif 1. Terus habis itu apa? Yang kita tahu karena B tidak sama kurang dari 0. Jadi apa sih pernyataannya gitu? Maka nilai P plus I. P plus I. Karena B yang... Oh. Oh ya. Oke, betul-betul. Substitusi kebersamaan 1, maka diperoleh nilai A sama dengan 2 dikali 1 per 4. Maka nilai P plus. Tadi kan kita tahu ya, persamaan 1, mana sih persamaannya? Ini dia. Ini dia. Nah, ini dia. Iya bener yang ini. Nah, ini kan kita ketahui A sama dengan 4 plus 2B. Tadi kan B-nya itu udah diketahui hasilnya itu kan. Berarti ada yang 1/2, ada yang negatif 1. Tinggal kita substitusin aja karena B kurang sama tidak sama dengan 0. Kita substitusi kan B-nya itu kurang, kita nyarikan Q ya. Mana tadi? Jadi kan pernyataannya Q kurang dari sama dengan 0. Ini kurang dari sama dengan 0. Harus ganti warna lagi. Ini aja deh. Nih, Q kan kurang dari sama dengan 0 berarti ya udah negatif gitu. Yang hasilnya negatif karena kurang dari 0. Jadi yang negatif itu kan tadi ada sih ini. Karena ini positif berarti ini terkecualikan jadi dipakai gitu. Kita pakai yang ini. Karena kurang dari sama dengan 0. Kita substitusin aja. A sama dengan 4 ditambah 2B. B-nya itu berapa? A sama dengan 4 ditambah 2 dikali negatif 1. A sama dengan negatif 1. Berarti 2. A sama dengan 2. Nah, A-nya udah ketemu 2, B-nya udah ketemu yang negatif 1. Berarti kita udah ketemu A sama B-nya, tinggal dimasukin aja deh ke persamaannya ini. Nah, nih persamaan ini.
P plus 2Q itu kan sama dengan A plus 2B. A plus 2B-nya berapa? Berarti A-nya itu kita tahu tadi itu 2. B-nya itu kan negatif 1 kali 2 dikurang ditambah negatif 2. Berarti sama dengan 0. Berarti yang kita tahu nilai P plus 2Q sama dengan 0. Oke. Untuk persamaan linear, untuk yang nomor 42 ini ada yang mau ditanyain? Paham nggak teman-teman? Aku jaga belibet. Jadi itu untuk mencari nilai P plus 2Q itu sama dengan nilai P-nya itu A, Q-nya itu B gitu. A, B, P, Q gitu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 42 ini? Karena kan ini kan pasangan P kan. Nah, tuh kan. Ini dia. Di sini kan yang ditanyakan pasangan P dan Q. Nah, berarti P dan Q. Tapi di sini kan kita tahu persamaannya itu cuma A sama B. Berarti dua variabel gitu, A, B. Karena variabelnya cuma ada dua, P dan Q. Berarti A dan B. Nah, diketahuinya A sama B ini dua-duanya ada dua persamaan ini. Dua persamaan ini kan A dan B. Nah, ada A dan B doang. Jadi A dan B itu bisa kita yang dimaksud itu dengan P dan Q. Pasangannya gitu. Pasangan untuk di sistem yang ini. Sama. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau tanyain boleh jempol. Atau bilang C, C, C. Tapi kalau ada boleh disampaikan. Masih bingung gitu misal teman-teman. Aman guys? Oke, mungkin teman-teman udah pada aman juga. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Aku udah taruh di bawah. Ini dia. Nah, ini. Salah. Nggak bisa lagi buat ada ini aja. Oke deh, kita mau bahas di sini tuh soal yang nomor 33 sama 36. Nah, ini tuh materi tentang apa? Ini tuh materi tentang fungsi, fungsi dan komposisi, fungsi komposisi. Fungsi itu bukan fungsi gitu kayak fungsi sebuah pisau untuk memotong bukan gitu ya, tapi fungsi gitu. Fungsi itu apa ya sebutannya? Misalnya ada 2x plus 4. Nah, duanya x-nya itu misalnya kita masukin nih, misalnya berarti bentar dulu. Aku mau definisikan fungsi itu apa? Fungsi. Fungsi. Fungsi itu biasanya simbolnya itu f x. Tapi bisa juga gx, hx, ya apapun itu x atau mungkin gy atau mungkin fy. Nah, ini dibacanya apa? Ini dibacanya fungsi dari x. Fungsi dari x. Nah, kalau ini dibacanya apa? Kalau ini dibacanya sama fungsi juga walaupun di simbolnya gx, g itu sebagai apa ya? G itu sebagai perumpamaan gitu, sebagai fungsi dari gx gitu. Fungsi dari gx atau fungsi dari x. Dari gx atau g gitu. Dari atau x. Nah, kalau y apa? Kalau y, ini kok y jelek amat sih. Bentar ya. Y. Nah, ini apa? Ini berarti fungsi, aduh, fungsi fy kita bacanya atau fungsi y gitu. Nah, kalau ini ya udah sama juga. Ini y itu cuma sebagai simbol gitu. Ini sama fungsi fy, fungsi dari y atau fungsi gy. Nah, gitu. Tapi biasanya pasti teman-teman sering lihatnya fx, fx apa enggak fy. Oke, kita lanjut ke soalnya gitu ya. Aku mau bahas soal nomor 33 dan 36. Nah, 33. Karena teman-teman yang soal selanjutnya bisa menyesuaikan gitu. Kok putih sih? Ini hijau hijau. 33. Mungkin baca dulu soalnya nomor 33.
mau baca dulu coba ya. Diketahui fungsi f dan fungsi g tuh, ada fungsi f, fungsi g. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Ini gede banget. Fx-nya segini, gy-nya segini. Absis terkecil dari titik potong grafik fungsi, ini fungsi f dan g adalah, kita untuk mengetahui fungsi dari dua ini, gimana? Kita sama denganin, nanti ketemu x-nya berapa gitu. Aku boleh di sini di bawah aja deh. Kalau nomor 33. Nomor 33 kan bisa kita berikan kita fungsi x sama dengan gx. Kenapa x? Kenapa efek gx? Ini kan di sini mah, di sini mah nulisnya kan pasti kan fungsi g sama fungsi f sama fungsi g doang. Tapi kenapa aku bisa nulis fx sama gx? Karena di sini yang dicari variabel x sama variabel x, jadi fx gx gitu. Nah, aku coba tulis lagi. Fx-nya sendiri teman-teman tadi kan ada tuh di atas soalnya. 1 dikurang x kuadrat sama dengan gx. X-nya itu 3 dikurang 3x. Ini kita pindahin aja, kita jadiin yang sebelah kanannya 0. Berapa nih? Berarti x kuadratnya mau positifin, berarti pindahnya ke sini aja deh. X kuadrat min 3x, 3 dikurangin 1, 2. Plus 2 sama dengan 0. Aku balikin biar enak lihatnya. X kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadratnya, jadi kalau persamaan kayak gini gampang gitu ya. Berapa kali berapa yang hasilnya 2, berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 3. Kita bisa nulis ini x dulu, x. Nah, berapa tambah berapa kali berapa yang hasilnya 2? 2 kali 1 dong pastinya. 2 kali 1 berarti positif 2, dikali positif 1. Tapi 2 ditambah 1 bukan negatif 3. Berarti harus ada yang eh, negatif gitu. Jadi gimana? Jadi ininya kita jadiin negatif. Nah, 2 dikali negatif 1 kan 2 sama. 2 dikali negatif min 2 dikurangi 1 negatif 3. Jadi ketemu. Jadi benar. Persamaannya aduh, sama ini. Nah, ya. Berarti bisa kita ketahui x min 2 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Di sini x sama dengan 2. Dengan yang satu lagi x sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu absis terkecilnya itu berapa. Absis terkecilnya itu kayak nilai gitu. Nilai dari yang kita ketahui kan nilainya ada 2 nih. X1 sama X2. Nah, nilai yang paling kecil itu udah kita ketahui 1. 1 sama 2 kan lebih besar 1 ya. Lebih besar. Lebih kecil 1. Karena yang kita itu absis. Hilang. Nah, ini. Absis dari titik potongnya. Titik potongnya itu berarti kita bisa nyari sama dengan. Kita bisa sama dengan kan per titik potong gitu. Titik potong dari absis. Nah, titik potong, nah kita nyari absis. Absis itu nilainya, nilai x -nya. Nilai x terkecil adalah 1. Enak. Ini pakai hijau. Nah, cek mana 1. Selanjutnya ke soal nomor. Berapa sih gue pengen bahas? Sebentar dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Soal nomor 33. Aman guys? Ada yang belum paham? Kayaknya ada deh. Absis terkecil itu kayak absis itu nilai yang belum kita ketahui loh, kayak x-nya. Misalnya ini y, ya udah y-nya berapa, y terkecilnya berapa, x terkecilnya berapa. Kalau x-nya cuma 1, nilainya tunggal, ya udah berarti itu doang gitu. Gak ada nilai lagi berarti itu. Tapi terkecil itu biasanya ada 2 karena dia nyari terkecil sama terbesar. Kalau terbesarnya berarti ya udah 2. Jadi itu nah terbesarnya 2. Ini terkecil. Gimana teman-teman? Sampai soal nomor 33 ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada boleh jempol. Tapi kalau ada
Boleh langsung ditanya aja di chat atau mungkin mau ke tangan langsung boleh. Nah, oke, udah aman kan ya tuh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Aku mau bahas soal nomor 36. Untuk soal-soal selanjutnya, soal-soal yang lainnya gitu aku sengaja ngasih soal banyak di grup walaupun kita bahasnya sedikit, tapi itu buat teman-teman belajar lagi gitu. Buat teman-teman ngerjain lagi, misal teman-teman ada yang bingung atau kayak, Kak, kok nggak ada jawabannya sih di buku gitu. Boleh banget tanya ke aku, nanti aku bantu jawab gitu ya. Aku bantu jelasin lagi, nanti aku kirim catatannya. Ini caranya pakai cara gini gitu. Jadi aku sengaja ngasih soalnya banyak-banyak. Dan kenapa aku bahasnya soal-soal terakhir gitu ini? Kenapa? Karena soal-soal terakhir tuh yang terbaru gitu. Kayak ini UTBK 2022, UTBK 2023. Dan yang di akhir nanti bakal prediksi gitu. Prediksi UTBK 2024. Makanya aku lebih sering ngebahasnya soal-soal di nomor terakhir. Karena apa ya terbaru gitu. Jadi teman-teman pengen yang terbaru kan bukan yang terlama. Gitu sih. Dan terbaru tuh biasanya lebih gampang tau daripada yang terlama. Yang aku lihat nih. Oke, lanjut kita bahas nomor 36. 36 ini soal prediksi. Jadi kayak, wah, prediksi nih kira-kira soalnya bakal kayak gini. Paling cuma ganti apa ya hitungan. Ganti angka atau ganti beberapa komponennya gitu. Soal selanjutnya itu kan ada f f 1/x dengan ini dinyatakan A. Berarti kita harus nyari ini diketahuinya. Gimana? Bentar. Duh. Di yang ini di ditanyanya. Berarti jawabnya gimana? Jawabnya adalah oh iya tinggal berarti tinggal operasiin aja ya. Oke. Oh di inverse enggak. Ini dimasukin dulu betul. Oh iya benar oke paham. Soal nomor berapa sih? 35 36 35 36. Nah, tadi kan diketahuinya itu kan suatu fungsi ya. Fungsi ini 1/x. Sama dengan x 2 plus 3x dan f mega inverse x-nya itu sama dengan min 1. Sudah berarti ini tinggal kita apa ya itu nih? Kita masukin aja gitu. Kita substitusin dulu ini, kita tekan dulu ini. F 1/x. F 1/x itu apa? Berarti tinggal dimasukin aja gitu ya. X-nya itu X-nya itu kita ganti jadi 1/x. Misalnya ini 1/x. Kan X-nya kita jadi 1/x. 2 plus 3 dikali 1/x dong. Karena X kita jadi 1/x. Nah, di soal diketahui F aksen F aksen min A. F aksen min itu F inverse A sama dengan 1. Nah, ini dia. F min 1 A sama dengan negatif 1. Berarti buat nyari apa ya? Buat nyarinya itu, buat dapetin si A-nya itu, nilai A-nya itu yang kan A ya. Nih, buat cari A-nya itu gimana? Buat cari A-nya itu berarti kita tinggal masukin aja sama dengan F min 1. Kan ini inverse, inverse tinggal dimasukin aja dibalik gitu. Buat nyari A-nya. Berarti A F min 1. Nah, kita masukin A sama dengan, sama A sama dengan, kita masukin fungsi dulu gitu ya, fungsi yang awal ini, substitusiin. Nah, substitusi. Kita substitusin aja 1/x. Eh,
Nah, ah, 1 per X per, terus itu 2 plus 3, 1 per X. Nah, ini tinggal kita substitusiin aja nilai nilai dari min 1 ini. Berarti jadi 1 per negatif 1 per 2 ditambah 3 dikali 1 per negatif 1. Terus ya kita operasiin biasa aja. Jadinya sama dengan 1 kali negatif berarti negatif 1. 2 ditambah 3 kali negatif 1. Sama dengan min 1 per 2 dikurangi 3. Kan 2 ditambah negatif 3. Ini aja deh. Jadi mami paham. Tambah negatif 3. Sama dengan negatif 1 per negatif 1. Negatif bagi negatif sama dengan positif, jadi 1. Jadi nilai dari A ini, dari persamaan ini persamaan. Jadi kita cari tahu gitu nilai dari A ini berapa. Nilai dari A ini berapa. Nilai dari A ini adalah sama dengan 1. Dari yang diketahui fungsi ininya gitu. Fungsi ini. Nah ini. Tuh. Diketahui ditanyanya, maka kita ketahui A-nya itu 1. Oke, sampai nomor 36 ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah cukup? Sepertinya masih ada waktu. Aku bakal mau coba bahas soal yang lain lagi. Kayaknya ini juga gampang gitu. 34 kayaknya menarik. Panjang kan? Tapi 34 panjang. Tapi bisa sih. Suruh lah kayaknya lah. Bakalan panjang nggak ya? Gitu. Aku mau yang pendek aja biar waktu. Soalnya kita kejar waktu juga. Ini salam berapa lagi? 29 kayaknya aman. Malah 30. 29 emangnya 30. Nah, 30 nih seru nih. 30 efek nih. Nah, ini tadi kan fungsi doang. Tadi belajar fungsi, sekarang belajar komposisi. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja ya di chat. Nanti aku tiba-tiba jawab. Aku ngeliat chat juga kok yang di depan. Nah, diberikan fungsi f dan g, kita baca dulu ya. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama dengan min x plus a dan g jika g 3 sama dengan 2 maka f aksen oke. Paham. Nomor 30. Walaupun agak panjang tapi itu. Wih, kenapa gue lagi? Nah, 30. Aku masih biru. 30. Nah, tadi kan yang kita ketahui itu kan fx sama dengan min x plus a. Terus gof x sama dengan 4 min 2x per 4 plus x. Yang ditanyanya itu, itu ditanya gitu. F aksen min 5, aksen F inverse min 5. Berapa? Udah kita kerjain aja gitu ya. Kerjain, kasihan dikerjain. Jawab. Kita tulis yang tadi kita ketahui GOF X-nya. GOF X sama dengan 4 min 2X per 4 plus X. Nah, 4 GOF X kan bisa kita ubah bentuknya jadi GO. Salah. Bukan O sini. Bukan O ya, tapi bunderan. Bunderan itu maksudnya komposisi. Mana ya? Nih, ini tuh komposisi. Komposisi. Tapi kan ribet gitu nyebutnya. G komposisi F. Jadi kayak aku nyebutnya GOF. Karena mirip kayak O. GOF ini atau G komposisi F ini bisa kita tulis sebagai
G F X sama dengan ya terus sama yang tadi di atas 4 min 2x per 4 plus x. Nah, terus diapain lagi? Kita tahu fx-nya itu kan min ini apa tuh? Min x per plus a ya. Jadi tinggal masuk substitusin aja. G fx-nya kita ganti jadi min x plus a sama dengan 4 min 2x plus 4 plus x. Terus gimana lagi? Ya, terus kita jadiin x aja. Gx sama dengan masing-masing jadinya kita pindah ruas jadi kita pindah ruas. Berarti G fungsi fungsi ini ya. Jadi x-nya ini kita substitusiin. Substitusi. Substitusi bisa kita ganti sama ini. Nah, substitusi jadinya nanti itu 4 min 2 x-nya itu jadi min x plus a. Terus yang bawahnya itu kan 4 plus x. X 4. Iya 4 plus x. X-nya itu kita ganti jadi min x plus a. Nah, gini. Ah, terus kita ketahui gx-nya itu jadinya ini gitu. Ntar dulu, ini kayaknya belum apa sih. Nah, terus kan yang ditanya itu kan G3. G3. Nanti G3. Nah, soalnya gimana, emang sih gimana ya? Nah, ini kan diketahui juga gitu. Diketahui juga G3. Aku terus juga deh. Mana ya? Ini diketahui. Ini diketahui G3 sama dengan 2. Nah, ini kan ada GX. GX berarti X-nya itu kan udah nih. Substitusi jadi gini. Bentar ya. Jadi tinggal diganti aja X-nya itu sama dengan 3. Kalau misalnya G3. G3 sama dengan berapa tadi? 2 ya. Tambahin aja 4 min 2. X-nya itu kan 3. Plus A per 4 plus berapa tuh? 4 plus X. Ya boleh. Boleh. Min 3 plus A. Nah, ini udah langsung aja kita karena X-nya udah hilang juga jadi kita masukin aja jadi sama dengan 4 min 2 dikali min 3 min 5 ya. 4 min 2 kali min 3 sorry min plus 6 kan min kali min. Berarti min 2A per 4 dikurangi 3 ditambah A. Ini sama dengan 2 ya tadi. G3 itu sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Nah, udah. Ini berarti langsung aja ya. Langsung aja saja. 4 tambah 6 itu kan 10. Min 2A sama dengan ini dipindah ke siniin. 2. 4 dikurang 3 itu 1 plus A. Berarti 10 dikurang 2A sama dengan 2 kali ulangi plus 2. Ini kita tahu jadinya pindah ruasin gitu ya. 2A ini plus kan plus 2A ditambah 2A plus gimana sih intinya? 2 sama dengan kan yang ini pindah ruas ya. Jadi 10 enggak 10. Kayak bener nih yang 10 deh, yang 10 dikurang 2.
Ini 4A, yang ini jadi 8. A sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi kita tahu A-nya itu sama dengan 2. Nah, karena kita data A sama dengan 2, tadi masih. Nah, ini A sama dengan 2. Yang ditanyakan ini F inverse ya. Tadi kita ketahui ini F X-nya sama dengan negatif X plus A. Sekarang tadi tapi kita udah ketahui A-nya itu 2. Jadi kita masukin aja nih. F X sama dengan min X plus 2. Karena diketahui F2, F inverse. Nah, jadi kita bisa menuliskan F inverse min 5-nya sama dengan 5 diganti X-nya jadi min 5. Oh, beda nggak gini jadinya. Min X-nya itu kan min 5 plus 2 sama dengan min kali min min kali min itu positif jadi 5. Wait. Jadi 5 plus 2 sama dengan 7. Ada nggak jawaban itu? Berapa sih? Ada. Jawabannya 7. Nggak ini. Oke. Jawabannya 7. Gimana teman-teman? Sampai fungsi komposisi ini ada yang mau tanyain? Kalau lebih seperti ini. Teman-teman ada yang mau ditanya nggak atau bingung nggak? Boleh banget. Tanyain. Inverse tuh lebih jadi substitusi ya sama inverse. Oke. Bagus guys. Nanti teman-teman kalau misalnya tanyain boleh banget ya nanya ke aku. Tapi kurang lebih kajian seperti itu. Ini aku masih penjelasan lagi dikit. Dari ini kita lebih cepat. Misalnya F kok biru? Ini udah algoritma. Misalnya F salah. F coy. F X. Nah, F itu kan fungsi dari X. Misalnya Fx sama dengan 2. Berarti kalau misalnya kita punya fungsi Fx-nya itu misalnya X plus 2 gitu. Berarti untuk nyari X-nya itu kita bisa tulis X plus 2 sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2 dikurang 2 berarti X sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalnya F2 sama dengan berapa, itu kita nggak tahu gitu kan ya. Berarti tinggal disubstitusin aja. X-nya jadi 2. Jadi kan F itu kan Fx kan sama dengan X plus 2. Berarti kalau misalnya F2 sama dengan disubstitusin aja 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi kalau misalnya ditanyanya F2 itu sama dengan 4, misalnya diketahui nih, misalnya ini belum tahu F2 sama dengan 4, tapi kita punya fungsi F X-nya itu sama dengan bukan ini. Misalnya kita punya fungsi Fx2-nya sama dengan 4, jadi kita bisa nulis, oh itu kalau misalnya dua variabel nih, kalau sudah variabel pakai ini bisa, jadi diketahuinya kayak gini. Jadi misalnya X plus Y gitu, sama dengan tambah 2 sama dengan 4, sama dengan 4, dengan berapa gitu, kita lihat. Nanti suatu saat ada soal yang kayak gini, F X, misalnya F nya kita ketahui X plus Y dengan 2. Nah, F2-nya itu kan, F2-nya itu misalnya, kita berarti dulu dong F2-nya. F2-nya berapa? F2 sama dengan 4 ya. F2-nya berapa? F2-nya itu berarti sama dengan, dimasukin aja Fx. Masih 2 tuh, 2 plus Y tambah 2. Berarti sama dengan Y plus 4.
Berarti F2-nya kan diketahui ya. F2-nya itu kan 4. 4. Wih, 4. Ini juga 4. Berarti kita ketahui Y sama dengan 4 dikurang 4 sama dengan 0 gitu. Nanti misal ada f, x, y, z gitu. Fungsi SPL TV 3 variabel. Gitu untuk kurang lebih persamaannya gitu. F fungsi dari x, f(x) itu berarti fungsi dari x, fungsi f dari x gitu. F berarti fungsi y dari y, dari y gitu. Y fungsi y dari y. Pokoknya di dalamnya itu isinya apa yang akan ditanya ya. Gx-nya itu fungsi apanya gitu. Itu sih kurang lebih pertanyaan ternyata pe, pemateri pembelajaran kali ini tentang fungsi komposisi. Maaf, aku kadang ngomong suka belibet guys. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya aku ngomong belibet dan teman-teman masih bingung, boleh banget ditanyain ya. Makanya aku membuka sesi tanya jawab selebar-lebarnya agar teman-teman dapat apa ya? Dapat bertanya gitu ya. Kalau misalnya ada kebingungan. Karena aku siap menjawab. Gimana teman-teman, terakhir ada yang mau ditanyakan? Sebentar lagi mau buka juga. Kalau nggak ada, boleh jempol. Tapi kalau ada, boleh ditanyain, angkat tangan atau mungkin lewat chat. Oke, Olga udah checklist, Cinta juga checklist. Oke, nanti ini aku bakal kirim ke grup lagi sama rekotannya sekalian. Oke, Asti juga udah checklist. Makasih. Oke deh, mungkin hari ini karena sampai sore gitu ya, aku takutnya teman-teman juga capek karena mau beli takjil juga atau mau mempersiapkan buka gitu ya, apalagi cewek-cewek ini mau masak gitu ya. Jadi, sepertinya lebih cepat selesainya. Teman-teman jangan lupa belajar lagi di rumah gitu ya, karena emang kurang lebih sama gitu ya. Kayak gini nih. Nah, barusan tadi aku tanyain. Langsung keluar dia. Tuh, kayak gini nih. Ini F2 sama dengan 2. Jadi, udah ketahui F2 dengan. Nah, ini ada ada variabel nih. A sama B. A, B, AX, BX. Gitu sih. Jadi, teman-teman belajar lagi di rumah karena matematika tuh atau pengetahuan kuantitatif tuh gak apa ya, gak cukup untuk waktu 1 jam 15 menit doang gitu ya, kan ini kan 1 jam 15 menit belajarnya, gak cukup, tapi teman-teman butuh banyak latihan soal agar kayak, oh ini kan pakai yang ini, jadi kayak pakainya tuh pengalaman gitu, sama kayak aku mau implementasinya sama kayak teman-teman ke organisasi. Misalnya teman-teman suka kayak, nah teman-teman jangan lupa buat rundown ya, rundown gimana cara buat rundown. Tapi misalnya teman-teman yang udah pengalaman di organisasi sebelumnya gitu, sama dengan pengalaman ngerjain soal, jadi kayak teman-teman, oh ini mau buat rundown pakai Excel misalnya gini-gini atau pakai Word juga bisa gini-gini gitu. Atau mungkin, oh buat apa ya, buat desain poster gitu. Poster tuh gimana, ukurannya berapa ya? Oh iya poster kan misalnya 1020 kali 1920 gitu. 1920 kali 1080. Jadi kayak, oh iya karena pengalaman sebelumnya aku pakai ini, berarti ngerjainnya juga pakai ini juga gitu. Jadi kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita secara nggak langsung gitu. Jadi teman-teman jangan lupa banyak-banyak latihan soal, banyak-banyak latihan soal tuh kayak banyak-banyakin pengalaman gitu ya dalam bahasa kehidupan sehari-harinya. Kayak misalnya HRD gitu. Pengalaman kamu udah nyampe mana? Pengalaman latihan soal kamu udah nyampe mana gitu. Jadi kurang lebih pengimplementasiannya seperti itu untuk teman-teman latihan soal. Misalnya masih ada yang bingung, boleh banget tanya ke aku gitu. Karena aku open banget gitu ya buat teman-teman nanya. Karena pasti teman-teman banyak kebingungan, apalagi melalui online. Kadang belajar matematika melalui offline aja susah, bingung gitu. Apalagi melalui online. Jadi aku berharap banget buat teman-teman masih banyak latihan soal lagi agar pembelajaran PK itu nggak apa ya, nggak sia-sia gitu ya. Pasti teman-teman susah sih, aku juga merasakan seperti itu. Kata Olga mumet banget gitu, aku juga tiap hari, apalagi aku tiap hari ketemunya tidur bangun ketemu matematika, kuliah Senin Selasa Rabu Kamis matematika, nggak ada pelajaran lain gitu, jarang banget ada pelajaran lain, cuman 1-2 matkul tapi sebelumnya tentang matematika, dan aku harus menikmati hal tersebut. Dan aku mungkin teman-teman bingung gitu ya, Raffi kok anak matematika, Kak Raffi kok anak matematika tapi ngejelasinnya kayak gini-gini sih. Kadang tuh ngerti apa sih, aku ngerti tapi kayak menyampaikannya tuh susah gitu, jadi kayak aku butuh banget biar teman-teman nanya kayak ini gimana, oh iya gitu, kayak aku kadang tuh kayak apa ya, nge-skip suatu proses gitu, proses itu udah aku skip karena aku kayak aku udah ngerti, jadi kayak aku pengen banget biar teman-teman kayak nanya oh ini gimana Kak? Nah kayak oh ternyata teman-teman sih belum ngerti, mungkin gara-gara aku skip prosesnya, jadi kayak oh jadi ini tuh gini 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 gitu, jadi aku bisa menjelaskan ulang gitu, karena kadang secara gak langsung si otak aku bekerja sendiri kayak tep tep udah nyampe gitu. Jadi semisal teman-teman bingung boleh banget ditanya ini, karena emang
pribadi akunya sih. Tapi overall aku sih mah udah ngerti gitu ya tentang, emang harus ngerti sih. Sebenarnya matematika nggak begitu susah, cuma yang latihan soal beda gitu sama kayak PBM. PBM kan harus baca dan baca dan menulis gitu ya. Jadi harus tahu huruf besar, huruf kapital, harus ngafal gitu ya. Kayak oh biasanya tuh daerah tuh pakai huruf besar, daerah tuh nggak boleh disingkat-singkat, nama tuh nggak boleh disingkat-singkat gitu. Kayak itu kan suatu hal yang harus dihafal, tapi ini tuh harus suatu hal yang harus banyak latih gitu. Nanti teman-teman kayak apalagi tuh matematika tuh menantangnya tuh kayak oh ini kan soalnya susah banget gitu kayak aduh menantang banget nih aku jadi nanya terus pas udah ngerjain dapat jawabannya kayak alhamdulillah akhirnya kerjain. Jadi tips dari aku terakhir buat PK sama PM sering-sering aja teman-teman banyak-banyak latihan soal karena emang itu sih yang poin penting dari semuanya. Makanya aku jarang banget ngejelasin materi. Aku ngejelasin materi itu biasa di dalam soal gitu. Dalam soal misalnya, oh iya, jadi misalnya bisa nih fx itu apa sih definisi dari fungsi gitu. Aku nggak ngejelasin definisi dari PPT, tapi dari soal aku ketemu fungsi, aku jelasin fungsi itu apa gitu sih. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan. Jadi aku juga kadang menjelaskan singkat, membahasnya cepat-cepat karena mungkin kita terkejar oleh waktu juga gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi boleh teman-teman belajar lagi di luar ini, di luar misalnya pertemuan ini, dan boleh banget nanya aku gitu ya. Dan nanya-nanya di soal ini kayak gitu. Kamu mau bahas dong soal dari aku gitu. Dari aku sih mungkin cukup sekian. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan keberkahan dalam belajar, diberikan keberkahan dalam berpuasa ini, apalagi puasa sambil belajar gitu. Udah puasa aus, tenggorokan seret, pusing gitu ya, gak makan kan, orang kan kalau misalnya eh, perutnya kosong juga otaknya kosong gitu, otaknya kayak susah diisi gitu. Jadi semoga teman-teman bisa, ya apalagi puasa sambil ujian ya, ya bener, semangat ya. Aku juga nih bentar lagi UTS, jadi semangat gitu ya buat yang teman-temannya ujian juga, semangat, sabar-sabar aja, semoga diberikan keberkahan, semoga diberikan apa ya, keberuntungan gitu. Kadang kita jawabnya nggak tahu apa, apalagi jawaban ABC gitu. Kita perkiraan ini bener, alhamdulillah gitu. Jadi semoga teman-teman dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam setiap urusannya gitu ya, apalagi ujiannya, setiap harinya, sahurnya, bukannya. Jadi mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, mungkin untuk mengakhiri eh ini gimana tuh? Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, sebelum mengakhirnya kita mau dokumentasi dulu. Boleh kepada teman-teman yang mau on cam? Aku tunggu karena kita mau dokumentasi. Ada yang mau on cam gak guys? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa sendiri. Kayaknya kelas hari ini cukup sepi karena hari weekdays gitu ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang sekolah masih belum pulang gitu. Oke, mungkin aku kayaknya doang. Aku izin dokumentasi ya. Ya dulu Kak. Oke deh. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah ada. Oke, sudah. Aku mau ucapin sekali lagi makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, yang udah teman-teman yang udah semangat banget untuk belajar. Nanti recordannya aku kirim ke grup. Aku, iya Marsha, tuh kan benar banyak yang baru pulang sekolah juga. Iya nggak apa-apa Marsha, aman aman. Tadi juga ada yang izin ke aku kok, katanya pusing sakit gitu. Nanti aku jawab dulu. Makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Mohon maaf kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan. Aku jelasinnya kayak, tanya aja gitu di bertika kecepatan banget gitu. Boleh banget di komen. Dari aku cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, selamat berpuasa teman-teman semua. Dadah, makasih.